Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi batok alias bahas tokusatsu ya. Jadi untuk sesi batok kali ini ya seperti biasa guys ya, kita akan balik lagi ini untuk membahas episode ke-7 dari mini series Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ya. Tapi sebelumnya saya pengen minta maaf dulu sama teman-teman semua ya. Karena untuk pas hari Kamis kemarin kan harusnya memang jadwal kita untuk upload konten batok untuk ngebahas TAC ini ya. Cuma karena kemarin saya baru selesai ujian juga, jadi belum sempat nge-record ya. Soalnya pengen istirahat sebentar lah, karena kemarin ujiannya itu pakai hafalan semua guys. Otak ini udah panas, jadi perlu refreshing sebentar. Nah, tapi nggak apa-apa lah guys ya, walaupun telat tetap pasti akan kita bahas ya untuk TAC ini. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung aja lah ini ya masuk ke dalam pembahasannya ya. Oke. Kita lanjut guys ya. Jadi untuk awal episode dari ini ya, episode ke-7 ini dibuka dengan scene dimana memperlihatkan yaitu ada si Absolute Tartarus ya bersama si Rebatos di sini sedang membangkitkan si alien bed-nya ya. Kalau kita lihat dari lokasinya ini sepertinya ini adalah tempat dimana ketika si Hyper Zeton bersama alien bed itu dikalahkan sama si Ultraman Saga di movie yang Ultraman Saganya ya. Oke, kemudian guys ya untuk kejadian alien Reblood lagi si Rebatos di sini maksudnya guys ya membangkitkan alien bed ini bisa dibilang ini kejadiannya terjadi sebelum episode keempat itu dimulai ya. Karena kalau kita yang sudah nonton episode keempat itu ketika di akhir episode kan, ketika si Ultraman Belial Alistyle itu bergabung dengan pasukannya si Absolute Tartarus, di situ kita melihat ya di dalam dimensinya itu sudah ada si alien bed bersama si Fear Demon Z-nya ya. Jadi mungkin di sini dijelaskan sedikit lah ya asal usul bagaimana si si alien bed ini sama si Fear Demon Z itu bisa bergabung dengan si Absolute Tartarus ini ya. Oke, kita lanjut guys ya. Jadi setelah alien bed itu dibangkitkan, dia itu membawa si si Absolute Tartarus bersama si Rebatos itu ya ke laboratoriumnya. Kemudian dia menjelaskan ya di sini itu kalau dia itu sudah mengirim banyak Zeton, tapi tidak ada satupun dari Zeton tersebut yang bisa mengalahkan para Ultraman gitu ya. Kemudian dia menjelaskan alasan kenapa para Zeton itu tidak bisa mengalahkan para Ultraman adalah karena si Zeton itu tidak memiliki perasaan atau hati gitu lah guys ya. Nah, kemudian akhirnya di sini dia menciptakan sebuah makhluk hidup terkuat guys ya yang bernama ini ya Fear Demon Z ya. Jadi di sini untuk Fear Demon Z ini dia itu memiliki kesadaran sendiri serta perasaan gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut guys. Di sini ada scene di mana memperlihatkan Ultraman Taiga bersama Fuma sama Titus lagi berlatih di planet ini ya, Meiji ya. Jadi sedikit informasi juga untuk planet Meiji ini juga adalah tempat berlatihnya si Ultraman Taiga sebelum dia itu pergi berkelana dan bertemu dengan kedua sahabatnya ini guys ya. Kemudian di sini guys ya, untuk si Fear Demon Z itu saya sebutnya Z aja lah ya, karena saya takutnya tiap kali ngomong Fear Demon Z ini saya salah lagi ya. Jadi saya nyebutnya Z aja lah biar lebih mudah ya. Oke, jadi di tengah latihan ketiganya ini guys ya, ini si Z itu tiba-tiba muncul dan mengganggu latihannya ya. Kemudian dari percakapan Ultraman Taiga sama Ultraman Titus, di sini kita ketahui guys ya kalau si Z ya yang dari timeline yang sebenarnya atau timeline sekarang kita nyebutnya guys ya, itu sudah disegel sama si Ultraman Taiga bersama si Ultraman Titus guys ya. Jadi ini adalah si Z yang datang dari dimensi yang berbeda ya. Oke, nah kemudian guys ya si Z ini itu mengeluarkan ya atau men-summon para pasukan Zeton ya. Jadi di sini ada 6 Zeton ya, kita bahas dulu ya. Yang pertama ada Zeton 1, Zeton 2, kemudian ada X Zeton sama si ini ya, Zeton Baltan yang sebelumnya itu pernah muncul juga di live stage ya. Cuma di sini untuk Zeton Baltan ya, ini bagian tangannya itu diubah guys, jadi yang berbentuk Death Sky. Kalau yang di live stage itu dia pakai tangannya ini ya, tangannya si Baltan guys ya. Kemudian di sini ada 2 Hyper Zeton, yang satunya Hyper Zeton Imago ya, yang satunya kayaknya Hyper Zeton yang muncul di serialnya Ultraman Orb ya. Kemudian di sini terjadilah pertarungan antara Ultraman Taiga, Titus, Puma melawan para pasukan Zeton ini guys ya. Cuma di sini yang agak kasihan itu sama si Ultraman Puma ya, karena kan walaupun dia punya kelincahan guys ya, di sini dia itu kesulitan banget ngelawan kemampuan ini ya, teleportnya si Hyper Zeton Imago ya. Ini rada kasihan juga sih sama dia. Oke, kemudian kita lanjut guys ya, balik ke bumi. Ini ada di Ayaka City ya, atau kota Ayaka. Di
di sini kita diperlihatkan Ultra Woman Grigio yang sedang menghadapi dua monster ya. Nah, buat teman-teman yang tahu nama kedua kaiju ini nanti bisa tulisin di bagian komentar ya. Karena kemudian guys ya, setelah Ultra Woman Grigio ini mengalahkan kedua kaiju ini, bukan dikalahin sih sebenarnya, itu dia pakai Grigio Shield-nya itu untuk mengusir kedua kaijunya ini lah ya. Nah, setelah kedua kaijunya ini pergi, itu si Ultraman Zero di sini akhirnya muncul guys ya, dan mengajak Ultra Woman Grigio ini untuk menjalankan misi ya. Jadi misinya kemarin kan sudah dibahas ya di episode ke-6 kemarin. Oke. Nah, di sini guys ya, untuk bagian Devil Splinter di sini sempat disebut-sebut lagi ya, karena memang untuk mini series TAC ini itu timelinenya itu terjadi sebelum seri Ultraman Z itu dimulai. Nah, kalau di seri Ultraman Z itu kita ketahui kan kalau yang mencari Devil Splinter ini adalah si Ultraman Z ya. Cuma di sini kayaknya nggak cuma Ultraman Z aja ya, karena kalau kita lihat dari percakapannya si Grigio sama Zero di sini kan, si Grigio itu ngomong guys ya, kalau itu apakah misinya itu seperti kedua kakaknya yang pergi mencari sesuatu yang ini ya, evil printer di sini dia nyebutnya guys ya. Rada lucu juga sih. Tapi ternyata misinya bukan mencari Devil Splinter ya. Jadi bisa kita simpulkan sedikit. Jadi ini untuk para new generation heroes yang nggak terlibat di sini, karena mereka itu dapat tugas ini guys ya untuk mencari keberadaan dari si Devil Splinter lah ya. Cuma ini juga teori dari saya sedikit guys ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Scene selanjutnya ini memperlihatkan si Absol Tartarus ini muncul ya di dekat sebuah tempat yang ada di planet U40 ya. Kemudian di sini si Absol Tartarus itu menganggap ya kalau ini planet U40 ini keberadaannya nantinya akan menjadi sebuah ancaman juga bagi dirinya di masa mendatang ya. Jadi dia itu berencana untuk menghancurkan juga planet U40 ini ya, sama seperti M78 juga. Nah, di sini guys ya, untuk animasi ya atau penggambaran dari planet U40 ini itu sudah berkembang jauh sekali ya, dari yang versi animenya sampai yang sekarang ini. Kalau di sini kalian bisa lihat tempatnya itu sudah jadi jauh lebih maju dan lebih bagus gitu ya. Jadi ini ya sejalan juga lah ya sama perkembangan dari ini efek CGI yang sekarang. Jadi untuk tempat-tempat dari planet Ultraman itu bisa dibuat dengan lebih detail dan lebih baik gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Di sini guys, kemudian si Absol Tartarus ini guys ya disambut sama si Ultraman Jonias ya, dan di sini terjadilah pertarungan antara keduanya. Dan yang menurut saya menarik di sini itu ketika lagu khas dari si ini ya Ultraman Jonias itu kembali lagi diputar di sini. Walaupun pertarungannya itu cukup singkat guys ya, tapi di sini kita bisa lihat kalau si Ultraman Jonias itu bisa bertarung seimbang melawan si Absol Tartarus ini ya. Dan ya seperti yang teman-teman tahu lah, si Absol Tartarus ini itu hobi banget ya namanya kabur-kaburan ketika dia itu ngelawan musuh ya. Nggak tahu juga ya kenapa dia seperti itu. Cuma kan dia itu mengklaim dirinya sebagai sebuah makhluk hidup yang terkuat gitu guys ya. Tapi ketika ngelawan musuh-musuhnya itu dia kebanyakan milih buat lari gitu ya. Kita bahas sedikit di sini ya guys ya untuk suit ya atau ini kostum dari si Ultraman Jonias. Di sini kalau kalian lihat garis yang hitam ini itu guys ya, ini kelihatan jelas. Jadi mungkin banyak yang bertanya juga ya, itu yang pakai kostum Ultraman itu mereka ngelihatnya kayak gimana. Jadi guys ya, di setiap kostum Ultraman itu pasti ada namanya garis hitam seperti ini guys ya. Jadi ini adalah kayak semacam lubang supaya para suit aktornya itu bisa melihat gitu guys ya ketika mereka menggunakan kostumnya. Cuma untuk kostum yang ini kayaknya adalah kostum yang kostum khusus guys ya, maksudnya ya tadi kesel sorry. Jadi bisa dibilang ini adalah kostum khusus yang dipakai untuk bagian action ya. Jadi biasanya untuk kostum Ultraman itu dibagi lagi guys ya. Ada ya untuk yang stage-nya itu yang cuma dia berdiri nggak perlu action ya, sedangkan yang ini adalah yang untuk action. Kalau kemarin kalian perhatikan juga itu untuk kostum Ultraman Belial ya, Aristanya itu ini yang garis hitamnya itu juga kelihatan jelas banget guys ya. Kemudian untuk bagian yang badannya kostumnya itu ini apa tuh, dia bahannya bukan yang berbentuk karet gitu guys ya, nggak kayak kostum Ultraman pada umumnya. Jadi ya kostumnya ini lebih kayak kulit biasa, kayak kostum untuk Super Sentai gitu ya. Ini juga dipakai lagi ya di bahan kostum untuk si Ultraman Great ya. Jadi memang untuk kostum Ultraman Great sama si apa tuh namanya si Ultraman Jonias itu berbeda dari
kostum Ultraman pada umumnya gitu guys ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi guys. Di sini setelah si Absolute Tartarus itu pergi guys ya, si Ultraman Zero kemudian datang dan merekrut Ultraman Junius ini untuk bergabung ke dalam timnya ya. Kemudian satu lagi yang saya lupa bahas ya di sini guys ya, untuk tubuh dari si Ultraman Junius itu juga jadi lebih kekar dan berotot guys ya. Karena kalau kalian pernah ngelihat yang live stage perkenalan Ultraman Junius pas yang pertama kalinya itu ya, itu ada di YouTube, kalian bisa coba cari ya. Nah, di situ terlihat kalau tubuhnya Ultraman Junius itu belum seberotot yang sekarang ini ya. Jadi mungkin udah ngelewatin berbagai macam latihan fisik ya, sehingga tubuhnya berotot juga. Apalagi muridnya si Ultraman Titus juga berotot sekali gitu guys ya. Oke. Kita lanjut lagi guys ya ke bagian terakhir untuk episode ke-7 kali ini ya. Nah, ketika si Ultraman Taro beserta kawan-kawan sudah terdesak oleh pasukannya si Zeton ya. Di sini si Ultraman Reboot beserta Andromelos dari pasukan Galaxy Rescue Force datang untuk membantu ya. Jadi untuk episode ke-7 kali ini ditutup dengan kedatangan dari anggota pasukan Galaxy Rescue Force guys ya. Oke guys, itu aja untuk pembahasan episode ke-7 kali ini guys ya. Jadi untuk episode ke-7 ini yang menurut saya menarik adalah cara dari seorang penulisnya ini ya untuk memasukkan si Fear Demon Z itu ke dalam story dari mini series ini ya. Karena kan seperti yang kita tahu si Demon Z ini itu pertama kali dia munculnya di live stage guys ya. Jadi pastinya banyak dari kalian yang nggak kenal atau nggak tahu dengan karakternya ini ya. Jadi untuk chapter ketiga kali ini itu kan chapter ketiga, iya benar ya, untuk chapter ketiga episode ke-7 kali ini tuh penambahan sedikit story di awal itu bagaimana si Alien Bat menciptakan si Fear Demon Z itu, jadi cara si penulisnya itu untuk memperkenalkan si Demon Z itu kepada para penonton gitu guys ya. Oke. Nah, kemudian untuk episode ke-8 mungkin nanti kita akan melihat Ultraman Zero datang membantu Ultraman Taiga juga, dan sedikit inilah ya scene dimana Ultraman Mebius itu melatih Ultraman Z ya. Jadi udah gak sabar banget sih untuk nungguin episode ke-8 yang nantinya akan tayang juga pada hari Minggunya ya. Oke, itu aja guys dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang dalam pembahasan kali ini atau teman-teman punya teori menarik lainnya, nanti bisa coba sampaikan di bagian komentar ya. Kita diskusi bareng aja. Yang penting jangan sampai ada keributan di bagian komentar. Oke, nah kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Oke, kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam untuk Ustaz Indonesia. Adieu.